ngerti Tritunggal gitu loh. konteks. Ya, sebentar dulu Pak, sabar Pak. Iya 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 Saya sedikit silakan. lagi. Saya sedikit lagi Pak. Jadi, inilah tugas kita sebagai umat Kristiani untuk memberikan katekese kepada umat yang akan menjadi pengikut Yesus. Kalau ditanya ke saya, kalau seseorang sudah menjadi pengikut Yesus selalu menyatakan dirinya, saya tidak percaya kepada Allah Tritunggal, lah ini yang perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan Injil manakah yang dia pelajari. Karena di dalam Injil, itu nanti yang kemudian kan dipertaruhkan oleh para bapak gereja melalui konsili. Ketika ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang ngawur. Nah, nggak mungkin para bapak gereja, para murid para rasul itu mempertahankan sesuatu ajaran yang keliru. Kalau seandainya Tritunggal itu adalah ajaran yang konyol. Nggak mungkin mereka rela-rela mati untuk membela-bela itu. Sampai-sampai konsili 7 kali, 21 kali, dan lain sebagainya. Nggak mungkin mereka merelakan diri mereka melakukan itu kalau Allah Tritunggal itu tidak penting untuk diimani. Ya. Bagi saya, Allah Tritunggal penting untuk diimani. Terima kasih. Oke, oke. Saya setuju dengan Bro Digas tadi itu penjabarannya keren ya. Tapi gimana menurut kamu Bro kalau menolak mengimani Allah Tritunggal, apakah mereka juga diselamatkan atau tidak? Karena kan tadi gini, Bro mengatakan kalau orang itu dibaptis ya karena dengan Allah Tritunggal. Jadi adalah mengherankan kalau dia dibaptiskan tapi tidak ngerti Allah Tritunggal. Berarti dalam artian orang yang tidak mau memahami Tritunggal adalah orang yang tidak dibaptis, begitu? Mata saya tidak akan menjadi surga. Tapi saya mau mengatakan bahwa tentang Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Apabila orang mengaku diri, saya pengikut Tuhan Yesus, tetapi menolak Allah Tritunggal yang sudah ada di dalam Alkitab, dan kemudian dipertaruhkan oleh para murid, para rasul, ketika muncul ajaran Arius, muncul ajaran Nestorius, mereka pertaruhkan di dalam konsili, sampai mereka mengorbankan diri mereka bahkan ya, itu patut dipertanyakan. Nah, untuk orang yang tadi di luar kita, contohnya dia masuk nih, mau masuk mengikuti Yesus. Oke, misalnya ada yang duluan dibaptis. Oke, tapi jangan lupa diberikan katekisasi. Ya, jangan lupa diberikan katekisasi. Lama-lama kan dia mengerti, kita jelaskan, kita berikan pelajaran. Tapi kalau sudah dibaptis, tapi kita tidak memberikan edukasi kepadanya, katekisasi kepadanya, ya keliru. Artinya kalau dia mengikuti Tuhan Yesus, ya berarti kan diberikan katekisasi supaya paham Allah Tritunggal itu apa. Kalau sudah terlanjur dibaptis atau apa, itu kita buka kelas di gereja kita buka apalah ya. Jadi artinya kalau menolak Allah Tritunggal, ya apa bedanya kita dengan yang di abad ke-6 dan lain sebagainya, yang merupakan restorasi ataupun pembentukan kembali ajaran-ajaran sesat seperti Arian, seperti Nestorius. Nggak ada bedanya kalau kita menolak. Betul. Seperti itu yang dari saya. Siap. Oke, berarti dalam hal ini Pak Budi dan Prof itu masih satu suara ya. Artinya ya itu penting lah untuk disampaikan, tadi diberikan syarat bahwa kita perlu istilah katekumen lah ya, katekisasi dulu, baru kemudian ya diberikan pemahaman mengenai apa yang telah dia terima atau apa yang akan dia terima mengenai Ya, tapi rapatnya saya katekisasi dan pendetanya seorang Sabellianis. Saya enggak tahu kan, waktu itu enggak ngerti apa-apa. Jadi dia mengajarkan oneness. Oke. Belakangan baru saya tahu. Nah, saya dibaptis tanpa mengerti, bukan menolak, tapi tidak mengerti. Oke. Karena diajari. Oke. Berarti perlu adanya katekisasi gitu ya Pak Budi. Dan berapa pendeta yang bisa ngajar Tritunggal dengan benar, itu perlu dipikirkan ya. Nggak banyak loh. Oke. Gimana kira-kira menurut
Pak Joshua, gimana nih? Kita ini berpendapat saja ya, kita tidak bentuk permusuhan dalam hal ini, berbeda paham silahkan. Tapi saya pengen tahu sudut pandang masing-masing karena kita adalah Kristen. Jadi jangan menebar api kebencian di room ini ya. Itu saya pengen tahu saja dari sudut pandang teman-teman ya. Silakan Pak Joshua. Joshua Teo, Bishop. Halo? Mungkin tidak ada ya. Oke. Sorry, kedengaran ya? Bisa? Iya ada Pak. Silakan. Oke. Kalau saya sendiri berpegang pada apa kata Alkitab secara murni dan konsekuen menurut pendapat saya ya. Oke. Misalkan begini, coba kita hilangkan istilah Tritunggal, nggak usah kita bawa-bawa lah. Kita nggak usah pakai, toh juga tidak ada di Alkitab. Artinya kita bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak usah dibuatkan kerangkanya Tritunggal, Allah Tritunggal. Apalagi sudah diwanti-wanti bahwa menolak Allah Tritunggal neraka. Beberapa tokoh teolog di Indonesia ini itu sangat tandas mengatakan hal itu. Ya, tapi Tritunggal sendiri pun dalam konteks teologi atau dogma gereja-gereja itu kan banyak sekali variannya. Ortodoks sendiri yang saya mengerti Pak, misalkan Romo Daniel berulang kali tidak mau secara terang-terangan menjelaskan bahwa Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi. Sementara teman-teman dari kubu lain yang paling banyak saya dengar misalkan dari kubu Reform misalkan, itu jelas sekali mengatakan bahwa 3 pribadi yang terpisah, yang berbeda walaupun tidak bisa dipisahkan, una substantia tres personae, itu sangat populer sekali di kalangan teolog Kristen Trinitarian ya. Saya sendiri tidak menolak dalam pengertian menghakimi ya, tetapi saya lebih berbicara pada pertemuan dari asumsi teologis yang begitu bervariasi ya, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai inti keselamatan. Karena bagi saya tidak ada yang di dalam Alkitab 1 ayat pun kalau kau tidak dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Anda tidak diselamatkan alias masuk neraka. Saya nggak dapat satu teksnya. Mungkin kalau ada yang bisa temukan teksnya bahwa harus dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, mungkin saya akan berubah. Dan saya sebenarnya sudah dibaptis dalam nama saya terbalik dengan Pak Budi Asali. Saya dari latar belakang gereja Trinitarian ya, tapi kemudian saya sendiri menyadari bahwa kita menjadi pasang barrier terhadap atau saudara-saudara yang mau mengenal Tuhan yang benar, juru selamat yang benar, juru selamat tunggal bagi semua manusia, ketika kita terus berbicara tentang Allah Tritunggal yang memang sudah dari awal menjadi barrier bagi mereka yang lain misalkan. Sehingga dalam konteks misi saya lebih condong untuk memberitakan nama Yesus saja ya, supaya orang mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya tanpa mengait-ngaitkan apalagi menyebut-nyebutkan dan terus saja mengobral Allah Tritunggal itu, bahkan menjadi polemik yang tak berujung, tak terselesaikan ya, bahkan terjadi perbedaan yang sangat memicu brutalisme dalam pengertian yang amat sangat anarkis dalam berkata-kata, saling menghujat, saling mengecam dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mengatakan soal patronnya di misalkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu menjadi satu pegangan bahwa beberapa saya sendiri punya pandangan yang berbeda ya, bahwa perintah di situ menyuruh baptis di dalam nama itu, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Bukan perintahnya menyuruh, mengulangi, menyebutkan kalau kamu baptis sebutkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda mau pakai bahasa asli dari manapun, itu pasti berbicara order, perintah ya, sehingga murid-murid Yesus yang mendengar langsung amanat agung Yesus Kristus untuk pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus ya, bukan murid rasul. Yesus tidak pernah memerintahkan segala bangsa menjadi murid para rasul.
sehingga lahirlah bapak-bapak gereja. Saya sendiri menghormati, tapi saya tidak beraliansi mendasarkan iman saya pada dalil-dalil bapak gereja, apalagi statement-statement penghujatan, penyesatan, penetapan bidat kepada orang yang bertolak belakang dengan dalil-dalil itu. Haknya apa? Saya dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Saya adalah buah penginjilan para rasul untuk dimuridkan bagi Kristus, bukan bagi para rasul. Pernah ada yang bertanya, Elia, bahwa Pak Yosua ini muridnya rasul siapa? Saya bilang, saya bukan murid para rasul, saya murid Yesus. Walaupun saya sadar bahwa Yesus itu menyuruh murid-murid rasul-rasul untuk memberitakan Injil, tapi tugasnya memuridkan bagi Kristus. Nah, lalu kemudian murid-murid yang mendengar amanat agung itu menyuruh membaptiskan dalam nama itu, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Prakteknya apa? Realisasinya apa? Tidak ada satu ayat pun yang mengulangi baptisan itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kecuali menjadi formulasi gereja kemudian di abad 3-4, abad Jisamsul, abad 2-3-4 kalau saya nggak terlalu salah soal tahun. Tapi itu yang saya katakan, bahwa semua murid-murid ada naskahnya, ada datanya. Itu Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 10 ayat 48, dan seterusnya. Ada 4 ayat yang saudara kalau periksa itu, semua murid-murid yang mendengar langsung Yesus berbicara, tidak perantara. Kalau bapak-bapak gereja kan tidak dengar langsung Yesus bicara. Murid-murid Yesus sendiri itu membaptis dalam nama Yesus. Coba tunjukkan kepada saya, ada nggak ayat di Alkitab satu saja mereka membaptis mengulangi penyebutan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Nggak ada. Saya sendiri, Elia, kalau baptis orang deh, saya bilang begini, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka pada hari ini, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesusnya itu yang utama. Baptisan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena baptisan itu merupakan pemilihan, bahwa yang dibaptis ini sudah ditebus, dibeli oleh nama. Makanya nama itu menjadi penting. Nama di atas segala nama, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Sehingga saya melakukan pembaptisan menurut pola yang dilaksanakan atau diteladankan oleh para rasul. Ya, lain dari itu tidak. Karena apa? Kiblat saya Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 tidak bisa ditawar foundation of the Christianity. Jadi kalau dikatakan dalil-dalil Bapak Gereja adalah fondasi kekristenan, saya menolak. Tapi kalau Alkitab menjadi fondasi kekristenan, ya dan amin. Makanya apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diteladankan para rasul, itulah yang saya lakukan. Jadi dalam hal ini, kalau berbicara bertolak dari pertanyaan itu, orang yang menolak istilahnya dibaptis atau percaya dalam nama Allah Tritunggal, mereka tidak diselamatkan. Saya menolak. Kalau mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mereka tidak diselamatkan. Saya ya dan amin, 100% ya dan amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Untuk sementara itu, Pak Elia. Oke. Ya, saya menghargai itu ya dari pandangan Bapak. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan, kita tidak memercik api perdebatan di sini. Kalau kita mau masalah internal itu boleh kita lakukan, jangan di publik gitu. Jadi kalau tadi Bapak Bishop mengatakan, ya dengan sudut pandangnya saya juga meneladani para rasul dengan tidak ada ayat-ayat ini, ya sudahlah ya, mungkin begitu. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman di bawah ya, kita perlu bijak mendengarkan argumentasi, kita perlu mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk mengimaninya gitu ya. Oke. Coach Charlie. Pertanyaannya kan berdasarkan pendapat saya ya. Iya. Apa pendapat Pak Joshua? Ya makanya saya jawab Pak Elia bahwa ya pandangan saya seperti itu.
Kalau menolak Yesus Kristus Tuhan tidak selamat, tapi kalau menolak Allah Tritunggal dalam pengertian formulasi baptisan lah dan lain sebagainya, wah itu saya tidak bisa terima kalau itu sih. Jadi bagi saya ya sederhana saja apa yang dikatakan Alkitab itu, dan bagi saya, pandangan saya, dan ada ayat-ayatnya. Kalau bicara by data, yang dimaksud adalah ayat-ayatnya jelas bahwa semua rasul-rasul membaptiskan di dalam nama Yesus. Apakah dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus, itu aplikasi dari apa yang mereka dengar sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus dalam hal menginjili seluruh bangsa menjadi murid Tuhan, dan mereka yang sudah percaya dibaptis dalam namanya, karena nama Yesus adalah meterai pemilikan bagi orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Oke, Sekian. oke, ya. Kita menghargai itu ya sebagai pendapat dari Pak Joshua. Ya mungkin beliau tidak menganut Tritunggal, tapi ini tidak menjadi alasan untuk kita yang Tritunggal menjadi tidak Tritunggal ataupun ya begitulah ya. Jadi oke, saya menghargai itu. Tapi saya pengen tanya nih pendapat teman-teman yang lain, dari Coach Charlie mungkin apa yang bisa saya, karena oke lah, apa yang bisa dielaborasi dari pendapat ketiga bapak-bapak ini tadi, dari Pak Joshua, Pak Budi, dan Prof siapa ini, Dikea? Iya, kalau saya sih setuju dengan pandangan Bro Gea ya, bahwa memang ketika kita beriman, kita harus mengenal siapa yang kita imani ya, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, terus kalau dikatakan, iya di Alkitab nggak ada, tapi ada buku yang namanya Didache Ton Apostolon. Itu di tahun 50 sampai 120, kurang lebih abad pertama ya. Itu juga dikatakan bagian liturgi, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya itu sih. Jadi saya lebih mempercayai dokumen-dokumen seperti itu daripada cuma pandangan-pandangan abad-abad sekarang. Oh nggak perlu begini ya. Tapi memang mengenai kisah para rasul, mereka membaptis dalam nama Yesus, kita harus tahu bahwa memang saat itu berbicara dengan orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Bapa dan sudah mengenal Roh Kudus. Tinggal siapa yang mereka belum terima, yaitu Yesus. Makanya dikatakan baptis dalam nama Yesus. Itu sih yang saya mau tambahkan sih. Terima kasih. Oke. Jadi sudah mulai terlihat ya teman-teman ya, maksudnya ya kalian bolehlah simpulkan sendiri, nanti kita ya interpretasi. Tapi masih punya tetap pandangan yang sama bahwa kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus gitu ya. Oke, itu Ya, saya sorry dapat. sedikit aja Baptisan Pak. dalam nama Yesus. Artinya kalau bicara tentang ini, saya hormati saja. Kalau istilahnya soal pegangannya terhadap buku yang tadi disebutkan oleh kawan kita, saya sendiri punya pandangan berbeda. Saya lebih percaya apa yang Alkitab katakan daripada buku-buku di sampingnya, di sekitarnya, apakah buku tafsir dan lain sebagainya. Mau itu Didache yang diakui sebagai hasil dari para rasul, tapi saya yakin yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Tuhan itu adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Di luar itu tidak ada ilham Allah. Itu, silakan Pak. Oke, jadi dasar imannya di sana gitu ya Pak ya. Oke lah. Iya, Alkitab murni itu aja. Oke ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu pendapat Menambahkan Bapak. dengan baptisan dalam nama Yesus dalam Kisah Rasul itu bukan formula baptisan. Formula baptisan hanya ada dalam Matius 28:19. Itu bukan formula Pak. Itu perintah untuk Itu dalam nama Yesus. menyuruh membaptis dalam nama itu. Jadi bukan formulasi juga itu. Enggak. Saya bilang tadi, saya kalau membaptis saya kutip ayat-ayat ini, perintah ini, tetapi dalam melakukan baptisan itu ikuti para rasul. Karena itu yang dilakukan para rasul. Mereka mendengar perintah membaptiskan supaya orang-orang yang telah menjadi percaya dari berbagai bangsa ini dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan disuruh mengulangi menyebutkan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan. Perintahnya membaptis dalam nama itu, toonoma itu. Dan itu tunggal, Pak. Nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Itu semua ada ayatnya. Jadi makanya murid-murid sendiri secara aplikasinya
dia melakukan berdasarkan nama Yesus itu. Itu tidak bukan melanggar Matius 28 ayat 19 sampai 20, justru mengejawantahkan perintah itu, baptis dalam nama itu, karena nama itu yang menyelamatkan. Dan itu Oke, oke, oke. sebabnya Kita saya dengar dulu pegang dari itu, Pak. Joseph, Pak. Ya, sebentar ya. Kita kondusif aja, santai aja. Kita sesama pengikut Tuhan kok ya. Silakan Joseph, ada yang mau disampaikan. Ya, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Saya meninggalkan cara membaca Alkitab seperti saudara Saracen kita membaca Alkitab, di mana mereka memenggal-menggal ayat tanpa membaca satu perikop. Dan saya tadi sempat menyimak penjelasan dari Pak Budi Asali yang mengeluarkan statement, jangan pernah menyatakan suatu ayat tanpa melihat secara satu perikop full atau eksegesinya, kurang lebih seperti itu ya. Maka kita lihat, makanya tadi mungkin Pak Budi Asali sempat mau menyampaikan bahwa ketika dalam satu peristiwa dalam kisah para rasul itu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dan seterusnya, yaitu sepertinya juga ada tertulis dalam kisah para rasul 8 ayat 16 sampai 17, dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya baptisan itu belum sah, makanya Roh Kudus belum turun. Kemudian akhirnya keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi persoalan. Mungkin tadi Pak Budi Asari mau ke situ ya Pak ya. Saya tadi mau ke situ juga, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan juga ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi kasus-kasus pembaptisan yang dilakukan sekitar Rasul Petrus, Paulus, dan juga Filipus, kita dapat melihat bahwa sekalipun mereka hanya menggunakan rumus baptisan dalam nama Yesus saja, itu juga perlu dikaitkan dalam konteks kehadiran Allah Tritunggal yang secara utuh gitu. Karena ya tadi berdasarkan kisah para rasul 8 ayat 16 sampai 17, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu harus didoakan lagi supaya Roh Kudus itu tercurah. Nah, tadi sempat menggelitik ya bahwa saya percaya Alkitab, dan saya juga percaya Alkitab. Puji Tuhan, saya dimenangkan supaya saya meninggalkan cara hidup saya yang lama, saya berada di sekitar Saracen dan saya mengimani Allah yang lain. Saya diselamatkan dan saya mengenali bahwa Yesus itu datang bukan untuk keliling sambil megang-megang kitab suci. Karena Alkitab itu bukan yang Yesus yang catat, bukan Yesus yang bawa-bawa kemana-mana. Alkitab itu ada baru di tahun 300-an. Ya, di tahun 300 sekian itu pun baru dikanonisasi. Belum ada percetakan-percetakan yang bisa untuk disebarluaskan ke jemaat pada saat itu. Sehingga itu memungkinkan bahwa ketika saya percaya Alkitab, ya, Arius juga percaya Alkitab, ya, Sabellius juga percaya Alkitab, ya, mereka-mereka yang berpemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul itu juga percaya Alkitab. Tetapi Alkitab yang mana yang mereka percayai? Alkitab mana yang mereka pahami? Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 8 pun dikatakan tegas, sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Jadi kalau misalkan mana kuasa, mana yang menentukan itu salah, itu salah. Loh, Rasul Paulus saja jelas kok bilang terkutuk. Terkutuk itu anatema loh. Itu kata-kata yang menurut saya waktu saya baca itu kok kasar sekali Paulus ini. Dia bukan ibaratnya baru seumur jagung ya kan, jadi Kristen kok bisa. Tetapi setelah saya pahami kenapa Rasul Paulus punya kuasa menyatakan demikian dengan tegas kepada orang yang menyelewengkan Injil yang telah diberitakan, saya tahu bahwa itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Makanya para rasul berani menyatakan terkutuk kamu gitu. Dan ini bukan perkataan seolah-olah untuk menyatakan enggak selamat, neraka bagi kamu automatically. No, kita bukan seperti Saracen ya teman-teman. Saya sudah katakan dengan tegas, kita bukan seperti mereka yang gampang kamu neraka, kamu kafir, kamu begini enggak. Bidat itu adalah mereka yang sudah dibaptis dan mempunyai pengajaran yang tidak sesuai. Dan ketika pengajaran mereka tidak sesuai, bukan otomatis itu bidat, masuk neraka, enggak. Kalau mereka mau dibimbing, yuk belajar yang benar, yuk kembali lagi, nggak jadi problem. Makanya di dalam Titus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Seorang bidat yang telah kau nasihati 1-2 kali, kalau dia tidak mendengarkan maka jauhi. Artinya apa? Tetap ada kasih kepada mereka. Makanya itu juga berhubungan dengan 1 Petrus 3 ayat 5 yang dikatakan apa? Pertanggungjawaban iman itu secara kasih rendah lembut.
gitu. Makanya kalau kalau misalkan pun ada yang merasa, oh saya merasa dibidatkan nih sama orang, ya mohon maaf ya teman-teman, kalau saya pribadi mengenai Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sudah final. Pun kalau misalkan nanti oh ini masih ada dipertentangkan, itu hanya suatu ajaran yang sudah lama dibuang kemudian dipoles gitu. Tetap aja aslinya tuh kelihatan bahwa oh itu sudah pernah kok, udah pernah gereja mengalami itu, ya udah, yang sudah ya sudah gitu. Jadi sebagai konklusi saya, kesimpulan saya sampai kepada kesimpulan bahwa dalam memahami keselamatan, kita memahami bahwa baptisan adalah pintu gerbang kepada rahmat keselamatan. Kita tidak bisa hanya modal 2 patah 3 patah kalimat. Kita berdiri di depan gereja, kita berdiri di hadapan mimbar, di hadapan jemaat, pendeta, romo dan seterusnya. Kita cuma bilang, saya percaya Yesus, celeng langsung jadi Kristen. Enggak. Kita tahu bahwa semua itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadi murid dulu, baru dibaptis. Mengenali Allah dulu, baru kamu selamat dibaptis. Dan keselamatan itu diperoleh melalui baptisan yang forma dan materinya sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus, dilanjutkan oleh para rasul, dilanjutkan lagi kepada para murid-muridnya, sampai ajaran itu berpegang teguh pada sampai dengan detik ini kita berdiri teguh. Makanya sebagai konklusi penutup, saya izin ambil suatu ayat dalam Alkitab, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di situ dikatakan, maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Kami di sini bukan Yesus ya, karena Tesalonika ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, mantep ya, itu sudah jelas ya, maksudnya sudah dirangkum lah sama Jos tadi bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, sesuai dengan prinsip penafsiran Alkitab, yang satu nggak boleh bertentangan dengan lain. Tapi kalaupun ada yang berbeda dari itu, silahkan, nggak apa-apa. Itu adalah iman saudara ya. Tetapi tadi Joseph juga udah mewakili, Pak Budi, kemudian Charlie, Google, kemudian Pak Joshua itu sudah mewakili cara pandang masing-masing begitu ya. Tapi kita tetap sama-sama sepakat bahwa keselamatan yang daripada Bapa itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus, gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Oke, kalau begitu saya mungkin pamit dulu ya teman-teman ya. Saya mau mandi dulu ya, udah sore ini ya. Jadi terima kasih Tuhan.